Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana dengan NIM 607052330036 dari kelas 4702. Kali ini saya mengangkat tema wawasan Nusantara dengan judul Ketertarikan Wawasan Nusantara dengan Konsep Ketahanan Nasional. Yang pertama ada kajian teori. Secara teori, pengertian wawasan Nusantara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Menurut Garis Besar Haluan Negara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ketetapan MPR tahun 1999. Menurut TAP MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap mental yang menyatakan bahwa Indonesia adalah kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang harus dikelola dan dikembangkan sebagai satu kesatuan yang utuh, serta menyadari bahwa perbedaan yang ada di antara daerah-daerah di Indonesia merupakan kekayaan yang harus dikembangkan dan digali secara bijak dan proporsional. Yang ketiga, menurut Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Menurut kelompok kerja Lemhanas, wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungan yang beragam serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan serta juga kesatuan bangsa dan juga kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara untuk dapat mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, ketidakpahaman masyarakat. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya wawasan Nusantara sebagai landasan pembangunan nasional. Yang kedua, ancaman keamanan maritim. Masalah seperti perompakan, illegal fishing, dan perdagangan manusia dapat mengancam keamanan dan kedaulatan di wilayah maritim. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Penyelenggaraan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengancam lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Kemudian ada pembahasan. Yang pertama, peningkatan pendidikan wawasan Nusantara. Meningkatkan kurikulum pendidikan untuk lebih menekankan pemahaman tentang wawasan Nusantara sebagai bagian integral dari identitas dan keberlanjutan nasional. Yang kedua, penguatan keamanan maritim. Memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga keamanan dalam mengatasi ancaman maritim dan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pengawasan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Mengembangkan kebijakan yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan pengelolaan yang bijaksana. Berikutnya, rekomendasi. Untuk permasalahan pertama, program edukasi publik. Meningkatkan kurikulum pendidikan untuk lebih menekankan pemahaman tentang wawasan Nusantara sebagai bagian integral dari identitas dan keberlanjutan nasional. Yang kedua, penguatan keamanan maritim. Memperkuat koordinasi di antara lembaga-lembaga keamanan dalam mengatasi ancaman maritim dan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pengawasan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal. Mengembangkan kebijakan yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan pengelolaan yang bijaksana. Berikut referensi yang saya gunakan.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.